Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Gusti Wibowo. Saya dari kelas Praktikum B TRO 2024 dengan NIM 3 di terakhir 032. Di sini saya ingin buat video presentasi untuk materi. Yang pertama, kita membahas MATLAB, Simulink, dan Modeling Simulation. Yang pertama, MATLAB. Apa sih MATLAB itu? MATLAB sendiri merupakan singkatan dari Matrix Laboratory, yaitu perangkat lunak yang banyak digunakan dalam bidang teknik dan sains untuk melakukan perhitungan numerik, analisis data, hingga simulasi sistem. Sedangkan Simulink adalah bagian dari MATLAB atau tools yang ada di dalam MATLAB yang digunakan untuk membuat sebuah model secara grafis. Artinya kita bisa merancang dan mensimulasikan sistem tanpa harus menulis banyak kode, cukup dengan drag and drop blok-blok diagram. Jadi Simulink kasarnya adalah sebuah tools yang berada dalam MATLAB, nantinya bisa digunakan untuk merancang sistem permodelan yang ingin kita buat. Lalu konsep modeling dan simulation. Nah, konsep modeling dan simulation adalah eh, ini sangat penting ya dalam dunia rekayasa, karena memungkinkan kita untuk mempelajari sebuah perilaku sistem tanpa harus membuat secara fisik terlebih dahulu. Dengan model simulasi, kita bisa menguji respon sistem terhadap berbagai kondisi parameter dengan cara aman, cepat, dan efisien. Jadi modeling dan simulation, intinya modeling adalah sebelum kita membuat sebuah model sistem yang besar, kita bisa memodelkan dan mensimulasikan dan nantinya kita bisa melihat apakah sistem yang kita buat sudah sesuai, sudah aman, sudah cepat, dan sudah efisien. Lalu lanjut, pengertian sistem dinamis. Apa sih sistem dinamis itu? Sistem dinamis adalah sebuah sistem yang memiliki keluaran berubah terhadap waktu akibat adanya masukan atau gangguan tertentu. Sistem ini biasanya dijelaskan menggunakan persamaan diferensial karena variabel-variabel dalamnya bergantung terhadap waktu. Lanjut, materi Laplace Transform. Laplace Transform adalah metode matematis yang digunakan untuk mengubah persamaan diferensial dalam domain waktu menjadi persamaan aljabar dalam domain Laplace. Transformasi ini mempermudah analisis sistem dinamis karena turunan dan integral dapat diubah menjadi sebuah operasi perkalian pembagian sederhana. Kelebihan utama transformasi Laplace yaitu mempermudah penyelesaian persamaan diferensial, dapat digunakan untuk menganalisis respon sistem terhadap berbagai input, step ramp, sinusoidal, dan lain-lain, dan menjadi dasar untuk menentukan fungsi alih atau transfer function. Jadi Laplace transform ini adalah sebuah persamaan matematika yang nantinya kita gunakan untuk menganalisa apakah sistem yang kita gunakan sudah sesuai dengan yang nantinya kita gunakan. Jadi sistem yang kita buat dibawa dulu ke dalam metode matematis, dengan nantinya kita cek apakah sudah sesuai atau belum. Lalu ada transfer function. Ini adalah fungsi alih atau transfer function, merupakan representasi matematis dari sistem dalam domain Laplace yang digunakan hubungan antara keluaran dan masukan sistem. Fungsi alih dapat dinyatakan dalam persamaan GS sama dengan YS per US, di mana GS adalah fungsi alih sistem, Y adalah transformasi Laplace dari keluaran, dan U adalah transformasi Laplace dari masukan. Fungsi alih atau transfer function merupakan representasi matematis dari sistem dalam domain Laplace yang menunjukkan hubungan antara keluaran dan masukan sistem. Lalu kita akan membahas tiga sistem yang ada pada materi ini, yaitu sistem mekanik, sistem elektrik, dan sistem hidrolik. Sistem mekanik adalah sistem yang sering terjadi dari massa, pegas, peredam, dan input yang diberikan bisa berupa gaya, sedangkan outputnya adalah posisi atau kecepatan. Persamaan sistem ini biasanya diturunkan dari hukum Newton tentang gerak, yaitu F sama dengan ma, F sama dengan ma, dan F sama dengan ma, dan kemudian dikonversi menjadi fungsi alih menggunakan transformasi Laplace. Sistem elektrik. Pada sistem elektrik, komponen utama yang sering digunakan adalah
resistor, induktor, dan kapasitor. Input sistemnya biasa berupa tegangan, sementara output yang dihasilkan adalah berupa arus atau tegangan pada salah satu komponen. Prinsip analisanya biasanya didasarkan pada hukum-hukum elektrikal seperti hukum Kirchhoff dan hukum Ohm. Lalu selanjutnya ada sistem hidrolik. Sistem hidrolik ini bekerja berdasarkan aliran fluida, tekanan yang dianggap setara dengan tegangan listrik, dan laju aliran fluida dianggap setara dengan arus listrik. Dengan pendekatan analogi ini, sistem hidrolik dapat dimodelkan menggunakan prinsip yang sama seperti sistem elektrik, sehingga analisisnya menjadi lebih sederhana. Jadi sederhananya sistem hidrolik ini mirip seperti sistem elektrik. Lalu tadi ada 3 sistem-sistem, yaitu hidrolik, mekanik, dan elektrik. Lalu apa sih sistem kontrol itu? Sistem kontrol merupakan sistem yang dirancang untuk mengatur dan mengendalikan perilaku suatu proses agar outputnya sesuai dengan nilai yang diinginkan atau set point yang diinginkan. Sistem kontrol itu dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama open loop atau sistem kontrol terbuka, di mana output tidak dikirimkan balik ke input untuk mengecek. Yang kedua itu ada closed loop atau sistem kontrol tertutup, di mana output nanti dibalikan lagi ke input dan menjadi sebuah feedback namanya. Lanjut. Oke, bisa kita lihat di sini diagram bloknya. Yang pertama ini open loop system yang seperti saya sudah jelaskan tadi, input nanti masuk ke controller, terus ada hasilnya kontrol sinyal masuk ke proses yang digunakan suatu sistem. Lalu outputnya itu tidak dikembalikan lagi ke input. Sedangkan bisa dilihat di sini di closed loop itu setelah melalui proses tersebut akan dibalikan lagi ke controller untuk dicek apakah sudah sesuai set point atau belum, atau ada feedback ketika sistem tersebut adalah closed loop. Lalu ini adalah komponen-komponen utama yang ada pada diagram blok tersebut. Mungkin saya jelaskan. Yang pertama ada input atau masukan. Ya, biasa input adalah nilai yang diinginkan, atau input di sini berarti adalah nilai yang diinginkan atau target dari sistem. Disebut juga biasanya set point atau reference input. Lalu yang kedua ada sistem atau plan. Sistem atau plan adalah bagian utama yang dikendalikan. Plan itu bisa berupa banyak sekali tergantung dari sistem itu seperti apa nantinya. Plan bisa berupa motor, heater, pompa, atau sistem mekanik yang lain. Yang paling didasari di sini adalah plan itu adalah sistem mekanik. Jadi fungsi plan adalah mengubah sinyal kontrol yang tadinya hanya sinyal menjadi bentuk hasil nyata atau output fisik, seperti gerakan membuka sebuah gerbang atau membuka yang lain. Itu sistem atau plan. Lalu C ada output. Output adalah hasil dari sistem yang diukur. Contoh seperti suhu ruangan, yang kecepatan aktual motor, atau yang lain-lain. Output ini ketika masuk di closed loop itu akan dikembalikan lagi ke input atau controller. Nanti akan dibandingkan dengan set point-nya apakah sudah sesuai atau belum, dan nanti akan diproses lagi. Sedangkan jika open loop itu outputnya tidak akan ada feedback ke input lagi. Lalu next ada sensor atau feedback, digunakan untuk mengatur output sistem, mengirimkan balik ke pengendali. Tujuannya agar sistem mengetahui apakah hasil sudah sesuai dengan keinginan atau set point. Misalnya sensor mengatur suhu, waktu aktual di ruangan, dan mengirim data ke pengontrol. Nah, misal kita ambil contoh AC ketika kita set point-nya di 20 derajat, dia akan mendinginkan ruangan tersebut di suhu 20 derajat. Nah, ketika sensor ini membaca suhu ruangan tersebut sudah 20 derajat, maka feedback atau hasilnya akan dikirimkan ke controller, sehingga controller mengirimkan sinyal kepada plan untuk mematikan sementara AC-nya agar suhu tetap terjaga di 20 derajat. Lalu ada controller. Ini adalah otak dari sebuah sistem kontrol, yaitu bertugas menyesuaikan sinyal masukan untuk mengurangi perbedaan antara input dan output. Jadi set point dan output itu yang bertugas untuk menjaga itu controller. Pastinya controller di sini adalah adalah bagian part paling penting dari sistem kontrol.
Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika sebuah sistem itu melenceng dari nilai yang diinginkan, pengendali akan mengoreksi secara otomatis ketika feedback itu dimasukkan lagi ke dalam controller. Lalu F adalah error sinyal, merupakan selisih antara set point dan output aktual feedbacknya. Nilai error digunakan pengendali untuk menentukan tindakan selanjutnya. Contoh, jika ruangan 23 derajat tapi targetnya 25, maka errornya 2 derajat Celcius. Pengendali akan menambah daya heaternya sehingga suhu ruangan mencapai target set point-nya yaitu 25 derajat Celcius dan tidak terjadi error sinyal. Lalu selain ini masih ada yaitu gangguan atau turbulence yang biasanya ada ketika sistem itu sudah sistem yang besar. Jadi kesimpulannya adalah MATLAB dan Simulink adalah alat penting untuk memahami dan menganalisa sistem dinamis secara visual dan interaktif. Melalui konsep transformasi Laplace dan transfer function yang secara matematis, kita dapat memodelkan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik agar lebih mudah dianalisis. Diagram blok membantu menggambarkan alur hubungan antara input, proses, dan output suatu sistem, sedangkan Simulink mengukuhkan simulasi nyata menggunakan berbagai blok seperti source, sink, math, library, logic operation, dan subsistem. Dengan demikian, kita dapat merancang, menguji, serta menyempurnakan sistem kontrol secara efisien sebelum diterapkan nantinya di dunia nyatanya. Mungkin sekian, setelah ini kita lanjut ke pemodelan atau kita lanjut praktek di MATLAB dengan menggunakan Simulink. Lalu untuk membuka Simulink, kita bisa ke bagian Simulink, lalu kita langsung creating model. Kita klik pada bagian blank model. Lalu langsung saja buka blank model. Nah, ini untuk melihat blok-bloknya, kita bisa membuka library browser yang ada di atas ini. Mungkin kita bisa cepat saja biar. Nah, ini kita buka. Ini banyak sekali pilihannya. Kita akan praktekkan untuk praktik Simulink source blocknya. Kita di sini gunakan sine wave untuk membuat sinyal uji. Nanti sinyal ini juga bakal masuk ke math library untuk dihitung. Misalnya dijumlahkan menggunakan gain. Nah, ini menggunakan scope. Tapi sepertinya di sini scope-nya salah. Kita skip dulu. Nah, ini scope-nya sudah benar. Itu scope yang digunakan, harusnya yang bawah yang ada tanda seperti tanda panah. Ini kita juga bisa ubah sine wave-nya, parameter seperti amplitudo, frekuensi, dan lain-lain dengan mengklik 2 kali pada sine wave-nya. Kita bisa run, lalu kita bisa cek scope-nya. Nah, di sini kita bisa lihat scope-nya sudah tertampil untuk grafiknya. Lalu kita bisa praktekkan yang lain dengan menggunakan Demux dan Mux. Mungkin tadi saya salah, jadi kita skip saja ke bagian sini. Nah, ini dengan menggunakan gain itu pengkali ya, bisa disebut pengkali. Ini kita setting dulu dengan Mux-nya. Mux itu nanti dengan 2 input menghasilkan 1 output. Nah, Demux itu untuk memecahnya lagi, memecah output tadi menjadi 2 lagi. Jadi di sini scope-nya dibutuhkan 2 untuk kita melihat. Nah, di sini terlihat di scope seperti ini untuk ininya hasilnya. Jadi bisa juga menggunakan lookup table buat melihat. Terus bisa menggunakan user define function untuk memasukkan rumus matematikanya custom.
di sini untuk penggunaan apa namanya demux dan mux. Ini terlihat ya di sini pada output itu karena dua sinyal yang berbeda, jadi sinyalnya ada dua. Nah di sini untuk Vmax-nya bisa dilihat di sini berbeda karena dia dipecah lagi. Yang di sini paling tinggi 2, yang skop bawah itu paling tinggi 1. Seperti itu, kita sekarang coba membuat sebuah penjumlahan menggunakan konstan untuk logika kontrol menggunakan switch. Kita coba di sini ya penjumlahan. Ini menggunakan yang namanya AND. Ini namanya add, ini di math operation, lalu tambahkan display untuk menampilkan hasilnya. 1 dimasukkan ke situ, dua-duanya dimasukkan, lalu ini masuk. Nah di sini terlihat ya jumlahnya setelah di run 3 tambah 1 itu di display nanti terlihat 4. Lalu ini bisa diubah, kita cek angka lebih besar. Lalu ini kita juga bisa gunakan untuk logic operation. Di sini saya contohkan untuk logic operation tetap menggunakan display karena kita butuh display. Kita run. Ini untuk AND SOR, kita coba untuk AND. Nah untuk AND kan harus inputnya sama agar 1. Jadi kita coba 1 dan 1, kita run, di sini hasilnya 1. Jadi itu bisa mempraktekkan juga logic operationnya. Mungkin selanjutnya saya ingin mencontohkan untuk membuat sebuah subsistem. Nah, sebenarnya rangkaiannya harusnya berbeda dari ini, tapi kita coba dari sini saja. Jadi jika sudah ada rangkaian contohnya, lalu kita blok rangkaiannya, kita bisa Ctrl G atau kita klik kanan. Di sini ada create subsystem from selection. Nah, ini akan jadi subsystem. Nah, subsystem ini nantinya harusnya ada input dan ada outputnya. Jadi itu untuk meringkas sebuah rangkaian menjadi satu, nanti dimasukkan itu nanti rangkaian yang lebih di rangkaian-rangkaian yang kompleks itu dibutuhkan. Lalu ada M-file juga, M-file. Saya kurang paham gimana caranya, tapi sepertinya M-file tuh masuk ke MATLAB-nya. Lalu kita misal kita definisikan di sini A sama dengan 5 seperti itu. Nah, nanti di MATLAB di Simulink-nya itu kalau kita di sini kita define dengan A, itu akan sama dengan seperti yang di MATLAB sini, yang di M-file tadi. Intinya seperti itu.
Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.